Sadarkah kita, hal esensial apa yang selalu mendasari makanan yang kita konsumsi setiap harinya? Garam selalu menjadi komoditi bumbu paling esensial dalam kuliner seluruh dunia. Dalam kebudayaan Nusantara, garam pertama kali dicatat pada kronik dinasti Tang maupun dinasti Song tentang cara masyarakat Jawa memproduksi garam dengan cara merebus air laut. Industri garam terus berkembang terutama pada masa pendudukan Inggris di Nusantara. Lalu semua komoditas produksi dimonopoli oleh Belanda dengan ditetapkannya Bepalingen tot Verzekering van het Monopoly pada tanggal 25 Februari 1882. Peraturan ini secara tegas mengatur mengenai monopoli produksi dan distribusi garam di Hindia Belanda atau Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda dengan Menteri Garam sebagai pengatur segala urusannya. Ponorogo juga tak lepas dari jejak eksistensi dari perhelatan komoditi garam. Pada kecamatan yang berbatasan dengan dua kabupaten, terdapat puing-puing umpak bangunan dan sisa dermaga kuno. Berdasarkan cerita turun-temurun dari masyarakat, bangunan tersebut dulunya adalah gudang penyimpanan garam dengan dermaga sebagai sarana transportasi dan distribusi yang padat pada masa lampau. Namun, masyarakat tidak bisa memastikan kapan rentang waktu gudang dan dermaga tersebut beroperasi, karena cerita tersebut berasal dari generasi ke generasi sehingga sangat sulit untuk dipastikan kecepatannya dalam pandangan histori. Menika badhe nyun pirsa rumiyin mriki menika gudang garam nggih. Nggih, gudang garam. Gudang ya, gudang. Lah nggih, Nggih, gudang uyah. Gudang ya. Terus tipe ingkang ginakaken londo nggih. Zaman londo ta nggih. Mbah Yoteri. Wong Lah nggih. medale nggih lepen riku king larika. Lepen Bengawan Madiun. Nggih bengawan niki sampeyan nggih praune enten cerita. Oh, praune nggih teng mriki. Gitu niki critane niku. Nawi napa? Dermagane ngoten nggih wonten Pak Dirwin. Dados ingkang kangge nyancang prau ngoten nika. Teng yang lepen riku. Nggih lepen riki. Mbah Yoteri. Pratarane nggih tasik niku. Pelatarane tasik. Tasik niku dinuku mawon nggih ambrol niku sampeyan nggih. Tapi, apakah hanya sebatas itu kisah kebesaran pada masa lampau? Apa yang membuat masyarakat tidak bisa mengingat secara kolektif bangunan tersebut? Apa, siapa, dan bagaimana latar belakang bangunan tersebut? Dan apakah bangunan tersebut sudah layak untuk dijadikan sebagai cagar budaya? Berdasarkan teori dari Lapian, menyebutkan bahwa sungai adalah awal mula dari berkembangnya peradaban, seperti halnya peradaban di Sungai Nil, Tigris, dan Efrat. Tak lain halnya seperti Ponorogo, Ponorogo merupakan hilir dari Bengawan Madiun yang nantinya menyatu dengan Bengawan Solo. Bengawan tersebut disebut sebagai Bengawan Danyang. Tulisan tertua di Ponorogo adalah Prasasti Taji berangka tahun 901 Masehi yang ditemukan di bantaran Sungai Bengawan Danyang. Prasasti ini adalah pertanda bahwa Ponorogo pernah berada di bawah kekuasaan Dyah Balitung sekaligus awal mula Ponorogo memasuki babak baru sejarah. Ini dapat diartikan Bengawan Danyang sudah padat akan aktivitas dari awal abad ke-10 sampai pada masa Sinuhun bahkan Perang Jawa. Di wilayah Watulsung, Desa Kedondong, Kebon Sari Madiun, yang notabene merupakan salah satu desa yang dialiri oleh aliran Bengawan Madiun yang menunjukkan peradaban di waktu itu, masa Hindu-Buddha, hingga masa sebelum era Mataram, yang tentunya berdasarkan sumber-sumber Belanda, khususnya yang dirujuk oleh Dr. Lucian Adam untuk majalah Jawa, di artikelnya itu menunjukkan bahwasannya Bengawan Madiun, khususnya Bengawan Solo, setiap tahunnya digunakan untuk jalan angkut atau transportasi yang menitik beratkan untuk angkutan bahan-bahan atau komoditas yang dihasilkan dari wilayah pedalaman. Gudang garam dan dermaga di bantaran Bengawan Danyang menjadi saksi bisu bahwa jalur air sebagai transportasi masih berjaya pada masa kolonial. Sejarahnya mulai dari situ kayak Mas. Nah, Belanda di situ kita tidak mengetahui tepatnya kapan ya itu didirikan.
Cuman saya mengetahui bahwa itu adalah diperkirakan gudang penampungan garam itu dari cerita tutur masyarakat sekitarnya. Terus kemudian ketika kita datang awal, kita mengidentifikasi ada ompak toh, yang sempat dengan lihat. Kemudian juga adanya satu besi kira-kira diameter 25 cm, panjang kalau kayaknya dipotong ya, bekasnya dipotong itu, yang ada tinggal setinggi 40 cm. Tapi masih ada bekas tulisan Belanda, itu masih ada. Itu kita perkirakan sebagai tambatan perahu. Berarti di situ dulu ada dermaga, kemudian ada bangunan yang difungsikan sebagai gudang. Kan begitu. Salah satu tim kami, Iqbal, bersama dengan narasumber Ilham Putra, tengah melakukan penelitian tentang bangunan ini. Oke, jadi seperti yang bisa kita lihat di sini ada beberapa umpak yang sudah kami hitung terjumlah 90 buah umpak. Dan dari umpak ini bisa kita indikasikan bahwa bentuk bangunannya itu berbentuk bangunan panggung ya. Jadi terbuat dari kayu dan lantainya tidak menyentuh dasar tanah secara langsung. Ini juga mirip dengan bangunan gudang garam sezaman di daerah Sukadana, peninggalan kerajaan Sukadana tahun 1830-an. Dan bentuk bangunan panggung tersebut juga mendukung teori termodinamika, karena garam tidak boleh disimpan di tempat lembab. Dalam artian ini adalah menyentuh tanah secara langsung, karena garam dapat berubah menjadi air. Jadi sehingga memerlukan konstruksi bangunan yang lantainya itu tidak menyentuh tanah secara langsung agar garam itu tetap awet gitu. Dan kami juga sudah mencoba untuk sedikit merekonstruksi perkiraan bentuk bangunannya seperti apa, dan kami menyimpulkan bahwa di sini terdapat 3 buah bangunan ya, dengan berdasarkan jarak masing-masing setiap 3 baris umpak dengan jarak sekitar 5-6 meter, dan terdiri dari 3 bangunan utama serta pintu yang saling berhadapan satu sama lain, dan jarak bangunan dengan titik bongkar muat di dermaga sekitar 20 meter. Pendistribusian garam pastilah tidak lepas daripada pendirian gudang-gudang garam, dan di tahun 1852 Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan izin di mana di Statbat nomor 74 untuk mendirikan bangunan-bangunan gudang garam di seluruh Pulau Jawa, dan di salah satunya adalah yang ada di Karisidenan Madiun, di mana salah satunya adalah di Danyang Ponorogo ini. Selain di Danyang ini juga ada beberapa daerah di Karisidenan Madiun, yaitu di Caruban, Magetan, dan juga Madiun sendiri. Kemudian pada tahun 1872 terdapat berita dari The Javas Koran bahwa terdapat pengiriman komoditi yang salah satunya adalah garam lewat jalur air dari Ponorogo ke Madiun. Lantas hal ini juga didukung pada tahun 1892 sampai 1894 terdapat data pendistribusian garam di Ponorogo yang rata-rata setiap tahunnya adalah 1.500 pikul. Untuk melihat perspektif yang lebih luas, kami juga mendatangi bekas bangunan gudang garam terdekat dari lokasi utama kami, yaitu gudang garam di Kompleks Heritage Stasiun Madiun. Berdasarkan bentuk bangunan dan lokasinya yang berada di Kompleks Stasiun Madiun, maka dapat dipastikan gudang ini memanfaatkan kereta sebagai sarana distribusi garam. Hingga akhir abad ke-19, jalur transportasi sungai sudah mulai ditinggalkan, terutama Bengawan Solo karena sedimentasi yang ekstrim, serta datangnya kereta di Jawa pada awal abad 20. Mungkin secara singkat ya, ini oleh masyarakat sekitar ya disebut sebagai gudang garam ya, karena dulu saat penelitian saya yang muncul nama jalan Kota Madiun, saya menemukan kalau jalan Anggrek ini dulu namanya Gang Gudang Garam. Gang Gudang Garam. Kita ketahui kalau setiap kota, Belanda itu punya namanya istilahnya tempat untuk penyimpanan gudang, tempat penyimpanan garam yang namanya Zoetpakwis. Kemungkinan ya gedung gudang garam ini kemungkinan ya dibangun ya sekitar mungkin akhir abad 19-an mungkin ya, saat dibangunnya samaan mungkin dengan dibangunnya bukannya kereta Madun dari Kertosono. Ya. 2 bangunan gudang garam yang kami telisik memang bukan dari masa yang sama.
Namun dari sini kita bisa melihat perkembangan sarana transportasi pada masa itu dari yang semula melalui sungai menjadi jalur darat. Dan sebelumnya apakah pemerintah sudah ada tindakan terkait bangunan ini, Pak? Kalau dari pemerintah mungkin secara pasti belum. Mungkin dulu pernah ada yang kesini lah, cuma ya mungkin lihat-lihat aja, tapi kelanjutannya belum, tidak ada istilahnya. Ya. Terus kalau dari warga sendiri, Pak, apakah ada rencana untuk pengembangan bangunan ini, Pak? Dari masyarakat, intinya pemuda, pernah Mas, ada rencana mungkin dijadikan tempat wisata alam ya, wisata alam. Jadi ini dibersihkan, terus nanti buat semacam warung kopi. Jadi nanti kan masyarakat bisa ngopi sambil lihat-lihat. Lah mungkin orang dari luar bisa berkunjung seperti itu. Tapi realisasi mungkin belum. Rencananya rencana ada, tapi realisasinya masih belum. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bekas bangunan ini sudah layak untuk didaftarkan sebagai cagar budaya. Terus kemudian terkait bangunan tersebut, apakah ada potensi, Pak, untuk dijadikan sebagai cagar budaya? Pasti dong. Pasti. Kalau aku ngomong potensi, bagiku pribadi, iya. Aku ora ngerti bagi pemerintah itu potensial apa ora, apa mung sekedar itu apa tumpukan botol apa. Cuman itu aku ora ngerti. Sayangnya, lokasi ini belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Mengutip wawancara yang dilakukan antara News Jatim dengan Dinas Kebudayaan Ponorogo, bangunan ini belum ditentukan sebagai cagar budaya karena keterbatasan anggaran dari Pemkab serta deskripsi sejarah tentang bangunan ini yang masih simpang siur. Harapan kami dengan seiring berprogresnya penelitian ini adalah nanti dapat dijadikan acuan oleh dinas terkait untuk melakukan perlindungan serta pengembangan untuk situs ini, yang nantinya juga untuk kemaslahatan masyarakat sekitar sini, dan serta dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan sejarah baru khususnya Ponorogo pada era kolonial 1800-an. Selain itu juga dari sini kami juga berharap bahwa tempat ini nantinya ketika sudah menjadi cagar budaya agar bisa dimanfaatkan oleh pelajar dari daerah sini untuk menumbuhkan kecintaannya terhadap kesejarahan, khususnya kesejarahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Gudang penyimpanan garam dan dermaga kuno memang sekarang terkesan sebuah bangunan tidak berarti. Namun di balik ini menyimpan sebuah rekaman kejayaan nenek moyang yang berhasil untuk menjaga sungai. Kini kejayaan tersebut kian meredup seiring dilupakannya gudang garam dan dermaga Danyang. Sudah sepantasnya kita generasi bangsa mulai untuk kembali membangun kehidupan harmonis baik dengan sesama manusia ataupun alam dengan langkah menyusun kembali pecahan-pecahan memori sejarah.